Perkenalkan, nama saya Nathanael Tendean dengan NIM 23024078. Pada saat ini saya akan mempresentasikan AI 2 dan langsung saja kita masuk dalam materi. Yang pertama ada manajemen support system. Yang pertama Decision Support System atau yang disingkat DSS. Yang kedua ada Group Support System atau yang disingkat GSS, termasuk grup DSS atau yang disingkat GDSS. Yang ketiga ada Executive Information System atau disingkat EIS. Yang keempat ada Expert System ES. Yang kelima ada Artificial Neural Network atau ANN. Yang keenam ada Hybrid Support System. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di dalam tabel ada faktor, tren, dan hasil. Faktor yang pertama ada faktor teknologi informasi atau komputer. Trennya meningkat, hasil lebih banyak alternatif pilihan. Faktor yang kedua ada kompleksitas struktural kompetisi, dan trennya meningkat, hasilnya biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Faktor yang ketiga ada pasar internasional, trennya meningkat, hasilnya ketidakpastian. Faktor yang keempat ada stabilitas politik, trennya menurun, hasilnya berkaitan dengan masa. Faktor yang kelima ada konsumerisme, trennya meningkat, hasilnya depan. Faktor yang keenam ada intervensi pemerintah, trennya meningkat, hasilnya depan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian keputusan-keputusan. Yang pertama ada kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Yang kedua ada pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Yang ketiga ada manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang fase yang pertama ada intelijen, yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Yang fase yang kedua ada menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang memungkinkan untuk dikerjakan. Fase yang ketiga ada pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama ada terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Kedua ada tak terstruktur, adalah fusi atau permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Yang ketiga ada semi terstruktur, terdapat beberapa keputusan terstruktur tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS. Yang pertama ada suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Yang kedua ada sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada syarat DSS. Syarat DSS yang pertama ada sederhana, yang kedua ada yang ketiga ada mudah untuk dikontrol, yang keempat mudah, syarat yang kelima mudah beradaptasi, yang syarat yang kelima ada lengkap, syarat yang keenam ada user friendly. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah DSS. Dalam tabel ini ada source, DSS defined in terms of. Yang kedua ada Gorey and Scott Martin 1971, problem type system function, dalam kurung sport. Little 1970, system function, interface, karakteristik. Alter 1980, usage pattern, system objective. Moore and Cheng 1980, use pattern, system capabilities. Wons et al. 1980, system component. Ken 1980, development process. Selanjutnya ada karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama ada program semi struktur, yang kedua ada untuk manajer pada level berbeda,
Yang ketiga ada untuk individu dan kelompok. Yang keempat ada keputusan bergantung atau berlanjut. Yang kelima mendukung intelijensi desain pilihan. Yang keenam ada mendukung banyak proses dan gaya keputusan. Yang ketujuh ada adaptasi dan fleksibel. Yang ke-8 ada mudah penggunaannya. Yang ke-9 ada efektif bukan efisiensi. Yang ke-10 ada pembuat mengontrol keputusan. Yang ke-11 ada kemudahan membangun pengguna akhir. Yang ke-12 ada analisis dan pemodelan. Yang ke-13 ada akses data. Yang ke-14 ada koneksi web dan terintegrasi. Selanjutnya kita masuk dalam karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama yaitu DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua ada dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga ada dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat ada DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima ada DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, yaitu intelligent, design, dan choice. Selanjutnya, yang keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Yang ke-8, DSS mudah untuk digunakan. Yang ke-9, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan. Akurasi jangka waktu, kualitas, lebih dari pada efisiensi yang bisa diperoleh. Biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ke-11 ada DSS mengarah pada pembelajaran. Yang ke-12 ada pengguna harus menyusun sendiri sistem yang sederhana. Yang ke-13 DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisa berbagai keputusan. Yang ke-14 DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Lalu selanjutnya keuntungan DSS mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks dan respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Dan selanjutnya pandangan dan pembelajaran baru. Selanjutnya fasilitasi komunikasi, selanjutnya meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, selanjutnya menghemat biaya, selanjutnya keputusan lebih tepat, selanjutnya meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Selanjutnya meningkatkan produktivitas analisis, Dan selanjutnya ada komponen DSS, data management, termasuk database yang mengandung data relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau yang biasa disingkat DBMS. Lalu selanjutnya ada model manajemen, melibatkan model financial, statistical, manajemen science, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlakukan dalam sistem. Lalu selanjutnya ada communication dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Lalu selanjutnya ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain untuk bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Lalu selanjutnya model konseptual DSS, yaitu ada order computer based system, lalu masuk ke data management, ada model management, knowledge manager, dialog
manajemen, lalu di bawahnya ada manager dan user, lalu di sebelahnya ada data eksternal dan internal. Lalu selanjutnya, ya, sampai di sana presentasi dari saya tentang AI 2 ini. Terima kasih.